Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda MU hari ini, yakinlah bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Namun ini adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk agar engkau berhenti sejenak, menenangkan hati, dan merenungi kembali dari mana sebenarnya keberkahan rezeki itu berasal. Sebelum kita masuk lebih dalam, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon keikhlasan saudara semua untuk menekan tombol subscribe. Bukan karena kami ingin dipuji, namun agar setiap pesan kebaikan yang dibagikan di channel ini menjadi amal jariah yang terus mengalir. Dan untuk saudara yang sudah subscribe, semoga Allah sehatkan badannya, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan dimudahkan seluruh urusan hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, banyak orang bekerja keras dari pagi hingga malam, namun tetap merasa rezekinya sempit. Bukan karena malas, bukan karena kurang usaha, tetapi karena keberkahan belum benar-benar hadir dalam hidupnya. Padahal, rezeki tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja, tetapi juga oleh bagaimana keadaan rumah tangga kita. Karena rumah adalah tempat pertama, di mana doa dipanjatkan, niat diluruskan, dan keberkahan diturunkan. Suami dan istri bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga rekan seperjalanan dalam menjemput rezeki dari Allah. Ketika keduanya sejalan, niatnya lurus, dan langkahnya seiring, maka pintu keberkahan akan terbuka lebih lebar. Amalan pertama, yang sering menjadi pembuka rezeki dalam rumah tangga, adalah sholat berjamaah bersama istri di rumah. Sholat berjamaah bukan hanya tentang pahala yang berlipat, tetapi tentang menghadirkan Allah di tengah-tengah rumah tangga. Ketika suami mengajak istrinya sholat bersama, lalu berdiri sejajar menghadap Allah, disitulah ego ditundukkan, dan hati dilembutkan. Tak perlu rumah besar, tak perlu ruangan khusus, cukup 2 rakaat berjamaah di sudut rumah yang sederhana, namun dilakukan dengan penuh kesadaran. Banyak orang merasakan, setelah membiasakan sholat berjamaah dengan istri, rumah terasa lebih tenang, emosi lebih terjaga, dan masalah hidup lebih mudah dihadapi. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hati menjadi lebih kuat. Amalan kedua, yang melengkapi sholat berjamaah, adalah doa bersama setelah sholat. Seringkali kita sholat berdampingan, namun selesai sholat, kita kembali sibuk dengan dunia masing-masing. Padahal, doa yang dipanjatkan bersama pasangan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika suami dan istri mengangkat tangan bersama, menyebut nama Allah, dan memohon dengan harapan yang sama, disitulah ikatan batin dikuatkan. Doa tentang rezeki halal, keluarga yang rukun, dan hidup yang tenang menjadi lebih dekat untuk dikabulkan. Banyak rezeki tidak datang dalam bentuk uang, namun datang dalam bentuk ketenangan, keselamatan, dan dijauhkannya musibah besar yang tidak pernah kita sadari. Sahabatku, 2 amalan ini mungkin terlihat sederhana, namun jika dijaga dengan konsisten, ia akan menjadi pondasi kokoh bagi keberkahan rumah tangga. Karena rumah yang dipenuhi sholat dan doa adalah rumah yang tidak pernah dibiarkan kosong oleh rahmat Allah. Semoga apa yang kita renungi hari ini menjadi awal perubahan kecil yang membawa dampak besar bagi rezeki dan ketenangan hidup kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, selain sholat dan doa yang dijaga bersama, ada satu hal penting di dalam rumah yang seringkali dianggap sepele, padahal pengaruhnya sangat besar terhadap lancar atau tidaknya rezeki, yaitu lisan. Banyak rumah tangga yang rezekinya terasa sempit, bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena lisannya tidak dijaga. Ucapan yang keluar tanpa dipikirkan, keluhan yang diulang setiap hari, dan kata-kata yang menyakiti pasangan, perlahan mengikis keberkahan dalam rumah. Padahal, lisan yang baik adalah sedekah, dan sedekah tidak pernah membuat seseorang kekurangan. Ketika suami pulang dengan tubuh lelah, lalu disambut dengan kata-kata yang menenangkan, hati menjadi ringan. Sebaliknya,
Ketika istri lelah dengan urusan rumah, lalu suami berbicara dengan nada lembut, beban terasa berkurang. Ucapan sederhana seperti, "Terima kasih sudah berjuang hari ini." Atau, "Tidak apa-apa, kita jalani bersama." Seringkali menjadi sebab Allah melapangkan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka. Rumah yang lisannya dijaga akan terasa lebih damai, dan rumah yang damai lebih mudah didatangi rahmat. Selain menjaga lisan, amalan lain yang sering membuka keberkahan rezeki adalah membiasakan makan bersama dengan doa dan rasa syukur. Makan bersama bukan sekadar soal mengisi perut. Ia adalah momen untuk menghadirkan rasa cukup di dalam hati. Ketika suami dan istri duduk bersama, menyebut nama Allah sebelum makan, lalu mensyukuri apapun yang tersaji, keberkahan turun tanpa disadari. Tidak harus mewah, tidak harus lengkap, bahkan dengan makanan sederhana. Jika dimakan dengan rasa syukur, akan terasa lebih nikmat dan lebih menenangkan. Banyak orang tidak sadar mengapa rezekinya cepat habis, padahal penghasilannya cukup. Salah satu sebabnya, karena keberkahan makanan tidak dijaga. Makan terburu-buru, tanpa doa, sambil mengeluh, bahkan sambil membandingkan dengan milik orang lain. Padahal, apa yang masuk ke tubuh akan memengaruhi hati, dan hati yang penuh keluhan sulit merasakan ketenangan. Ketika suami dan istri mau membiasakan makan bersama, berdoa, dan bersyukur, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat tumbuhnya ketentraman. Dan ketentraman adalah salah satu bentuk rezeki yang sering tidak disadari nilainya. Rezeki bukan hanya soal angka, tetapi tentang rasa cukup, tentang hati yang tenang, dan tentang rumah yang membuat penghuninya ingin pulang dengan perasaan aman. Semua itu bermula dari hal-hal kecil yang dilakukan bersama, dengan niat yang lurus dan hati yang ikhlas. Selain lisan dan rasa syukur yang dijaga, ada amalan lain yang seringkali menjadi penentu. Apakah rezeki itu mengalir dengan tenang, atau justru terasa berat dan penuh tekanan? Amalan itu adalah saling mengingatkan dalam kebaikan dan ibadah. Sahabatku, suami dan istri bukan malaikat. Ada hari-hari ketika iman naik, namun ada pula saat-saat ketika iman menurun. Ada waktu ketika hati lapang, namun ada pula masa ketika jiwa terasa lelah dan futur. Disinilah peran pasangan menjadi sangat penting. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk merasa paling benar, tetapi untuk saling menguatkan. Ketika istri dengan lembut mengingatkan suami untuk sholat, atau ketika suami mengajak istrinya berzikir, itu bukan bentuk menggurui. Itu adalah bentuk cinta yang paling tulus. Banyak rezeki tertahan, bukan karena usaha yang kurang, tetapi karena kelalaian yang dibiarkan terus-menerus. Sholat yang sering ditunda, zikir yang mulai dilupakan, doa yang hanya diucapkan saat terdesak. Kelalaian kecil, jika dibiarkan, perlahan menumpuk dan menjadi penghalang keberkahan. Rumah tangga yang saling mengingatkan dalam kebaikan akan selalu dekat dengan Allah. Dan rumah yang dekat dengan Allah tidak akan dibiarkan sendirian menghadapi kesulitan hidup. Bisa jadi rezekinya tidak selalu berupa uang, namun berupa kesehatan yang terjaga, anak-anak yang patuh dan menenangkan hati, masalah yang cepat menemukan jalan keluar. Semua itu adalah rezeki. Amalan berikutnya, yang sangat memengaruhi lancar atau tidaknya rezeki, adalah menjaga keharmonisan rumah tangga, dan tidak membiarkan pertengkaran berlarut-larut. Pertengkaran kecil adalah hal yang wajar, namun pertengkaran yang dibiarkan lama akan mengeraskan hati, dan hati yang keras sulit menerima ketenangan. Banyak orang tidak menyadari rezekinya terasa seret karena suasana rumah yang panas. Doa-doa terucap, namun hati dipenuhi amarah, dan doa dari hati yang penuh amarah tidak mudah terangkat ke langit. Menjaga keharmonisan bukan berarti selalu menang, bukan pula selalu mengalah tanpa batas, namun belajar menahan ego, belajar meminta maaf, dan belajar memaafkan.
Kalimat sederhana seperti, "Aku salah," atau "Aku minta maaf," sering terasa berat diucapkan. Padahal kalimat itu bisa melapangkan hati, menenangkan suasana, dan membuka kembali pintu keberkahan. Rumah yang tenang adalah tempat turunnya rahmat, dan rahmat Allah selalu datang bersama keberkahan. Ketika suami dan istri lebih memilih berdamai daripada mempertahankan ego, lebih memilih tenang daripada menang, maka rezeki pun perlahan terasa lebih ringan. Karena rezeki yang paling indah bukan hanya yang banyak, tetapi yang menenangkan. Dan amalan terakhir yang sering menjadi pembuka pintu rezeki, namun kerap dilupakan, adalah membiasakan sedekah bersama dari dalam rumah. Sedekah bukan tentang besar kecilnya jumlah. Sedekah adalah tentang keyakinan. Keyakinan bahwa apa yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta, justru akan membersihkannya. Ketika suami dan istri duduk bersama, lalu sepakat menyisihkan sebagian rezeki, meski sedikit, namun dilakukan dengan ikhlas, disitulah keberkahan mulai bekerja. Tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu menunggu berlebih, karena sedekah tidak menunggu kelapangan. Justru sedekahlah yang mendatangkan kelapangan. Banyak orang merasakan, setelah membiasakan sedekah, hidupnya terasa lebih ringan. Bukan karena uangnya tiba-tiba melimpah, tetapi karena masalahnya berkurang. Hatinya lebih tenang, dan langkah hidupnya lebih dimudahkan. Sedekah menolak bala. Sedekah memadamkan murka. Dan sedekah menjadi sebab datangnya pertolongan Allah pada waktu yang tidak pernah disangka. Ketika sedekah dilakukan bersama istri, yang dilatih bukan hanya tangan untuk memberi, tetapi juga hati untuk ikhlas, rumah pun tumbuh menjadi tempat yang penuh empati dan kepedulian. Sahabatku, jika kita renungkan 7 amalan ini, sejatinya tidak memberatkan. Semuanya bisa dilakukan dari rumah. Semuanya bisa dimulai dari sekarang. Dan semuanya mengajarkan satu hal penting, bahwa rezeki yang berkah lahir dari rumah yang dekat dengan Allah. Solat dan doa yang dijaga, lisan yang dilunakkan, rasa syukur yang dibiasakan, saling mengingatkan dalam kebaikan, keharmonisan yang dipelihara, dan sedekah yang diikhlaskan. Jika semua itu dijalani, maka rumah tidak lagi sekadar tempat tinggal. Ia menjadi tempat pulang, tempat beristirahatnya jiwa, tempat bertumbuhnya ketenangan. Rezeki mungkin datang perlahan, namun ia datang dengan rasa cukup, datang dengan ketentraman, dan datang tanpa banyak kegelisahan. Karena rezeki terbaik bukan hanya yang mengenyangkan tubuh, tetapi yang menenangkan hati. Ya Allah, berkahilah setiap rumah tangga yang berusaha mendekat kepada MU. Lapangkanlah rezekinya, tenangkanlah hatinya, dan jadikan setiap langkah hidupnya bernilai ibadah di sisi MU. Amin ya Robbal Alamin.